Banyak orang yang salah mengira dan memandang sebelah mata keris pusaka yang sangat istimewa ini. Sebenarnya ini keris apa? Rahayu, Rahayu, Rahayu. Ketemu lagi dengan saya Teddy Wahyono di channel tempat mengenal keris dan pusaka Nusantara lainnya dengan akal sehat dan hati terbuka. Nah, kali ini saya sedang main ya di Gria Pusaka Surabaya ya. Nah, kebetulan tadi sempat ngobrol tentang salah satu keris. Jadi ini ada yang nyebut keris Maeso atau Kebo. Nah, nanti akan kita bahas karena memang di luar ada dua pemahaman ya tentang keris Kebo ini sebenarnya seperti apa atau untuk apa atau siapa yang biasanya memegang ya. Nah, sebelum saya bahas, buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu biar tidak ketinggalan informasi dari channel ini. Nah, sekarang langsung kita lihat saja ya. Nah, ini sekilas ya. Nah, ini ukuran patrum ya. Jadi sudah jelas. Jadi ini jenis Maeso, jadi ganti tinggi. Ada yang nyebut Kebo lajer atau Maeso lajer. Jadi biasanya kalau teman-teman di dunia perkerisan, di masyarakat umum itu sering denger ya kalau keris ganti tinggi atau Kebo atau Maeso ini konon adalah kerisnya para petani yang filosofinya tentang kerja keras seperti Kebo, maksudnya seperti itu ya. Nah, biasanya kalau teman-teman di desa biasanya kalau punya tinggalan kayak keris Maeso ganti tinggi, ada yang mau beli biasanya dibilang keris Kebo ya, kayak Kebo lajer misalnya seperti ini, itu kerisnya petani kayak gitu ya. Jadi dianggap memang itu memang kayak kerisnya orang biasa, tapi apakah benar seperti itu? Nah, sekarang kita perhatikan karena ada pendapat lain ya, pendapat lain. Jadi memang kenapa disebut Maeso atau Mahes itu yang memang artinya penguasa. Dan untuk keris-keris Kebo atau Maeso konon memang itu memang dulu miliknya penguasa ya, entah yang mulai raja atau yang raja-raja kecil seperti itu ya. Dan memang ya filosofinya ya tentang kepemimpinan itu tadi ya, kayak ya keberanian, ketegasan, kebijaksanaan, jadi seperti itu ya, termasuk kerja keras juga ya, karena memang raja juga memang harus kerja keras. Nah, sebenarnya yang benar yang mana nanti sebenarnya kita lihat detailnya ya. Nah, dari pengalaman saya pribadi untuk beberapa keris yang cukup sepuh, saya juga punya ya beberapa ya di rumah keris jenis Kebo lajer dan dibilang itu Maeso lajer. Teman-teman juga bisa lihat di video-video saya tentang Maeso ya. Itu materi bahannya itu rata-rata bagus-bagus. Nanti teman-teman akan lihat, nanti tak tunjukkan detailnya ya. Jadi memang kalau kita nalar, jadi untuk pesen keris dengan materi yang sebagus ini, nah, apalagi pamornya seperti ini ya, nanti tak lihat detailnya ya, tak lihatkan detailnya ya. Kayak nempelnya pamor, bahkan melungkup sedikit pun nggak ada ya, walaupun ini mungkin nggak tebel-tebel banget ya. Tapi nanti teman-teman bisa menilai sendiri materinya ya. Dan umumnya keris-keris dengan materi seperti ini yang bisa dibilang cukup bagus ini, itu memang kalau nggak punya istilahnya dana lebih zaman dahulu itu agak sulit juga ya. Dan ini masih relatif utuh ya, masih relatif utuh ya. Dan pamor udan masa pun cukup bagus ya. Jadi memang nggak begitu teratur ya, khas kayak udan mas lama ya. Nah, untuk lebih detailnya, jadi seperti apa sih materi keris Maeso ini atau orang nyebutnya Kebo lajer ini, apakah kira-kira benar ini keris orang biasa ataukah justru keris penguasa ya. Nah, sekarang langsung kita simak sama-sama. Nah, ini adalah detail warongkonya ya. Untuk handle-nya atau danganannya itu gaya Bali ya, sama mendak selutnya itu ya. Itu sepertinya ukiran Kebo Iwo ya. Kalau untuk warongkonya sendiri sih sederhana ya. Kalau di Jawa kita nyebutnya sandang walikat ya atau kojongan. Jadi sama kayak di Bali yang mirip seperti ini nyebutnya kojongan ya. Kalau handle-nya cukup mewah ya. Nah, sekarang kita lihat untuk detail bilahnya ya. Nah, kalau kita lihat materinya untuk keris Maeso lajer ini bisa dibilang sangat bagus ya. Entah itu bajanya ataupun materi pamor ya dan tempaannya ya.
Jadi menyatunya sangat bagus ya. Kris ini sendiri memiliki pamor udan emas ya. Jadi itu salah satu pamor yang paling dicari ya, karena memang diyakini ini tuahnya adalah tuah kerejekian ya, yang cukup kuat ya. Nah ini adalah sisi bilah yang lain ya, jadi jenis Maeso Lajer ya. Nah kalau kita lihat ini bagian gonjonya, terutama lubangnya, ini terlihat cukup tipis ya, kayak kris-kris tubannya. Tapi ada juga yang menangguh ini kris tangguh Pajajaran ya, karena mungkin melihat posisi besinya agak ke tengah. Tapi kalau kita lihat lebih detail, ini posisi besinya agak maju sebenarnya ya, seperti kris-kris daerah Mataram atau Jawa Tengah ke timur, atau ke daerah Jawa Timur lah. Nah mungkin itu saja dari saya, semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk like dan subscribe-nya. Iku kaki takokno marang para sarjana kang maratapi, mring tapaking tepo tulus kawowo nahan hawa. Itu nanda tanyakanlah kepada para bijak yang bertapa terhadap perilaku tulus ikhlas, mampu menahan hawa nafsu.